wajahnya. Dia mencuci wajah, yang dikatakan muwalah artinya setelah mencuci wajah, dia mencuci tangannya, tidak diakhirkan. Itu muwalah namanya. Tidak boleh misalnya dia cuci wajahnya, terus dia cerita dulu. Cerita sampai kering air yang ada di wajahnya, baru kemudian dia cuci tangannya. Itu mengakhirkan namanya. Tapi begitu mencuci wajahnya, setelah itu dilakukan mencuci tangannya. Setelah mencuci tangan, kemudian setelah itu dia segera melakukan dengan mengusap kepala. Setelah itu mencuci kaki. Setelah mencuci kaki. Jadi kadang boleh saja, kadang mungkin ada sebagian orang setelah dia mencuci wajahnya, mungkin dia tinggal sebentar. Kadang mungkin karena ada temannya di sampingnya, dia cerita dulu. Dia cerita dulu. Kalau misalnya dia tidak segera mencuci tangannya setelah dia cuci wajahnya, tetapi air yang ada di wajahnya itu belum kering, maka tidak membatalkan wudunya. Artinya boleh saja. Makanya disebutkan di sini, syaratnya adalah yakuna dzalika fi zamanin mu'tadil. Mu'tadil. Zamanin mu'tadil. Artinya jarak antara mencuci wajah dengan tangan, kalau misalnya dia tidak segera dilakukan, itu waktunya adalah waktu yang normal. Tidak sampai membuat anggota wudhu sebelumnya yang telah dicuci itu menjadi kering, baru kemudian dia melanjutkan ke anggota tubuh setelahnya. Anggota tubuh setelahnya. Itu yang dikatakan muwalah. Ini adalah kewajiban. Adalah kewajiban dari kewajiban wudhu. Di antara pendalilannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah. Sebagaimana disebutkan ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ilal ka'bain. Sisi pendalilan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwa jika kalian ingin melaksanakan salat, maka cucilah wajah kalian. Wajah kalian. Setelah itu dikatakan wa aydiyakum dan tangan-tangan kalian. Cucilah tangan kalian sampai ke siku. Di antara mana waw dari sisi bahasa adalah artinya muwalah, tidak diakhirkan. Tidak diakhirkan. Artinya berurutan setelahnya. Dilakukan setelah segera setelahnya, setelah anggota tubuh sebelumnya. Itu pendalilan dari sisi Al-Qur'an. Kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan hadis riwayat Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa mutawaliyan wa lam yakun yufassiru baina a'dha'i wudu'ihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu secara muwalah. Segera setelah anggota wudu sebelumnya. Tidak memisah antara anggota wudunya dengan anggota wudu yang lainnya. Tidak dipisah dengan waktu yang lama. Atau diakhirkan. Tidak diakhirkan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang tawaddoa, dia berwudu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang dia berwudu. Wa taraka ala qadamihi misla mawdi'i sufrin lam yusibahu ma'un fa amarahu ay yuksina wudu'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang dia berwudu, kemudian dia ditinggalkan pada kakinya ada mawdi'i sufrin, seperti
seperti mata uang mungkin besarnya itu tidak terkena air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk memperbaiki wudunya. Untuk memperbaiki wudunya. Ini disebutkan oleh sebagian para ulama, artinya seperti mata uang dirham yang dari kalau mata uang logam, itu tidak terkena air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mengulangi wudunya. Untuk mengulangi wudunya. Sisi pendalilannya bahwa wudu yang dilakukan oleh orang tadi, yang dilakukan oleh seseorang yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena wudu itu telah merupakan ibadah, annal wudu ibadatun wahidah. Wudu itu adalah ibadah yang satu kesatuan. Anggota tubuh yang lainnya dengan anggota tubuh yang satu dengan yang lainnya. Anggota tubuh yang lainnya. Annal wudu ibadatun wahidah. Fa idza farraqa baina ajza'iha lam takun ibadatun wahidah. Jika dia pisahkan antara satu dengan yang lainnya, maka itu bukan satu kesatuan dari ibadah. Sedangkan wudu itu antara mencuci tangan, wajah, mencuci tangan, mengusap kepala, kemudian mencuci kaki, itu satu kesatuan dari wudu namanya. Jadi kalau dipisah-pisah satu dengan yang lainnya, itu makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi memerintah orang yang dilihat itu untuk mengulangi wudunya kembali. Kenapa? Karena ada bagian daripada kakinya yang tidak terkena air. Itu dari sisi pendalilan dari hadis ini. Dari hadis ini. Baik. Walaupun sebenarnya ada juga perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum muwala ini. Ada yang mengatakan bukan kewajiban. Ini pendapat dari Hanafiyah. Ini juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad, dan pendapat baru dari Syafi'iyah. Ada juga pendapat yang lainnya dari mazhab di sisi Hanabila, dan itu masyhur dari pendapat Imam Malik, dan pendapat juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa hukum muwalah dalam wudu itu adalah kewajiban. Dan ini yang lebih kuatnya berdasarkan dengan dalil sebelumnya tadi, dalil hadis dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah. Yaitu kewajiban dari wudu. Yaitu kewajiban itu ada 6. Yaitu mencuci wajah, kemudian mencuci tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kaki. Kemudian yang kelima adalah harus berurutan. Dan yang kelima adalah harus muwalah. Harus segera dilakukan setelah anggota wudu sebelumnya. Tidak boleh diakhirkan sampai kering anggota tubuh yang sebelumnya. Baik. Itu yang keenam dari kewajiban. Sekarang pembahasan yang lainnya adalah hukum tasmiyah indal wudu. Sekarang bagaimana hukumnya membaca bismillah sebelum berwudu? Ini juga terjadi perselisihan di kalangan para ulama juga disebutkan. Di antara mereka ada yang mengatakan wajibnya mengucapkan tasmiyah, bismillah. Membaca bismillah sebelum berwudu. Mereka berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah sallallahu, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la salata liman lam wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Berarti orang yang salat tidak berwudu atau batal wudunya, berarti salatnya tidak sah. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut
nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini pendalilan yang dikuatkan dari masyhur dari pendapat Hanabila menunjukkan wajibnya. Pendapat yang kedua, apa yang diucapkan atau dikatakan atau pendapat dari Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah dan sebagian riwayat dari Hanabila karena Hanabila itu kan memiliki banyak para ulama yang mengikut kepada dia. Jadi ada yang berpendapat, sebagian di antara mereka juga kadang berbeda pendapat. Jadi makanya sebagian dari Hanabila, para pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab beliau, mereka berpendapat bahwa membaca tasmiyah itu adalah sunnah. Bukan kewajiban. Dan pendapat ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, dan ini adalah pendapat yang kuatnya. Kenapa? Di antara alasan mereka, bahwa alladzina wasafu wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yadhkuru at-tasmiyata fihi. Mereka berdalilkan bahwa orang-orang yang mensifatkan wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pernah menyebutkan adanya tasmiyah ketika mereka mensifatkan wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya di antara pendalilan juga mereka mengatakan kalau kanat wajibah, seandainya itu adalah kewajiban, lakana mustahiran baina sahabat. Seandainya itu kewajiban, maka itu masyhur di kalangan para sahabat. Mereka tahu. Dzakaraha, kemudian mereka, atau dzikruha, penyebutannya itu masyhur di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak dinukil dari ucapan atau yang masyhur di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendalilan yang kalau Syekh Muhammad At-Tayyar, dia berpendapat bahwa hadis yang disebutkan tadi itu adalah hadis yang lemah. Dan ini tentunya yang lebih kuatnya, bahwa tasmiyah itu adalah sunnah, bukan kewajiban. Jadi kalau ada orang berwudu, dia tidak membaca, dia lupa membaca tasmiyah, membaca basmalah, udah selesai dia berwudu, maka wudunya tetap sah. Walaupun dia tidak membacanya. Jadi makanya bagi orang yang berwudu di dalam WC, karena itu kan kadang di dalam WC. Makanya kalau ingin berwudu, kalau saya belum saving, tetap dia katakan boleh saja. Artinya kalau dikatakan boleh tidaknya, boleh saja dia berwudu di dalam WC, tapi tidak boleh dia membaca zikir di situ. Tidak boleh dia baca tasmiyah sebelum dia berwudu. Tidak boleh juga dia berdoa setelah wudunya di dalam WC. Kalau dia mau berdoa, dia harus keluar dulu, baru kemudian dia berdoa setelah selesai berwudu. Baik. Menunjukkan bahwa ini yang dikuatkan oleh Syekh bin Utsaimin, makanya tidak masalah. Dia berwudu dalam kamar mandi, tidak perlu dia baca bismillah karena itu adalah sunnah, bukan kewajiban. Artinya kalaupun dia tidak membacanya, wudunya tetap dianggap sah. Baik. Itu selesai pembahasan tentang masalah hukum tasmiyah. Baik, kemudian berikutnya adalah nawaqidul wudu. Sekarang pembatal wudu. Nanti setelah ini ada tentang sifatnya, cara berwudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Makna nawaqidul wudu artinya makna pembatal wudu artinya perkara yang bisa merusak wudunya. Merusak wudu seseorang. Kalau di sini beliau Syekh Muhammad At-Tayyar, pembatal wudu itu dia bagi menjadi dua. Ada pembatal wudu disepakati di kalangan para ulama bahwa itu membatalkan wudu. Ada yang diperselisihkan, membatalkan atau tidak, batal wudunya atau tidaknya. Baik. Yang pertama, pembatal wudu disepakati di kalangan para ulama. Yang pertama adalah al-kharij min sabil. Adalah sesuatu yang keluar dari jalan.
dari dua jalan, kubul dan dubur. Kubul dan duburnya. Jadi apa yang keluar dari jalan itu, maka itu membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu. Ya termasuk kalau keluar mani, batal wudhunya. Kalau keluar air kencing, batal wudhunya. Keluar angin dari belakang, batal wudhunya. Kalau buang air kotoran dari buang kotoran, juga batal wudhunya. Jadi apa yang keluar dari sabil itu membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu. Di antara pendalilannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah. "Aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Jadi saya sebutkan yang keluar dari jalan itu, yang pertama adalah, boleh sebutkan di sini, yang keluar dari jalan yang pertama adalah al-baul al-ghaib, yaitu kencing dan kotoran. Dan kotoran. Ini pendalilannya ini dalam surah Al-Maidah. Atau ketika salah seorang di antara kalian telah datang dari al-ghaib, buang air besar, al-ghaib. Aw lamastumun nisa, atau kalian mendatangi istri kalian, hanya berhubungan dengan istrinya, falam tajidu ma'an, kemudian ketika kalian tidak mendapatkan air, maka fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah kalian dengan sa'id yang baik. Sa'id yang baik artinya sesuatu yang berada di atas permukaan bumi. Apakah itu tanah, debu, atau yang semisal dengannya. Semisal dengannya. Ini menunjukkan bahwa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia telah selesai buang air besar atau kecil. Di sini asal perintahnya adalah berwudu. Ketika tidak ada maka diperintah untuk tayamum. Menunjukkan bahwa itu batalnya. Menunjukkan batal wudunya. Itu yang pertama. Tapi itu tentunya ketika dia keluar seperti kencing, keluar dalam keadaan dia sehat. Keluar dalam keadaan sehat. Sekarang bagaimana kalau dia sakit? Batal atau tidak wudunya? Karena ada orang yang memiliki penyakit. Penyakit, kencingnya keluar tanpa dia sadari. Keluar terus. Ini kan dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit. Maka orang yang modelnya seperti ini, ketika tiba waktu sholat, maka dia berwudu. Dia berwudu. Setelah dia berwudu, dia sholat keluar kencingnya, karena dia sakit, maka dalam keadaan demikian dianggap tidak batal wudunya, tetap dilanjutkan sholatnya. Karena adanya penyakit yang dimiliki. Makanya sebagian menyebutkan bahwa kencing dan kotoran yang membatalkan wudu adalah ketika seseorang dalam keadaan dia sehat. Jadi ketika sakit, dianggap tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Baik, kemudian yang kedua, yang keluar dari sabil dari jalan adalah ar-rih, angin. Adalah angin. Ini juga ketika keluarnya angin dalam keadaan dia sehat. Jadi kalau ada orang juga keluar anginnya terus keluar terus tanpa dia sadari, tidak bisa dia tahan, itu kan bukan kemauannya. Maka sama posisinya tadi dengan yang di atas. Ya kalau keluar angin dalam keadaan dia sehat, membatalkan wudunya, batal wudunya. Baik. Hanya saja di sini dipersyaratkan wa yustaratu ayyakuna ma'aha sautun aw natnun. Hanya saja keluarnya angin itu dipersyaratkan ketika ada suara.
Kalau ada suara keluar berarti sudah pasti keluar angin. Natnun atau ketika ada bau, walaupun tidak bunyi, ada bau berarti keluar angin itu. Dianggap keluar angin. Berdasarkan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Fala yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Maka jangan dia berpaling dari sholatnya, artinya terus dia sholat sampai dia mendengar suara atau dia mendapatkan atau mencium bau. Mencium bau. Kalau dia mencium bau, berarti sudah pasti itu keluar. Atau kalau bunyi, itu sudah pasti keluar. Ada angin keluar, kalau seperti itu. Sebagian juga para ulama memberikan tambahan syarat, walaupun dia tidak mendengarkan suara, tidak mencium bau, tapi kalau dia yakin keluar, maka dianggap membatalkan wudhunya. Itu dalam tafsirul fiqh juga disebutkan. Kalau dia yakin, pasti dia yakin, maka dianggap membatalkan wudhunya. Kenapa? Karena ada sebagian orang kadang dia ragu. Mungkin bunyi-bunyi perutnya barangkali. Jangan keluar angin ini. Ini kan kadang dia ragu. Kalau dalam keadaan ragu, maka dia teruskan. Tapi kalau dia pastikan, dia yakin bahwa keluar angin, maka dia tinggalkan sholatnya. Baru kemudian dia berwudu kembali. Setelah itu dia kembali melakukan sholat. Baik, itu yang kedua, dari yang keluar dari jalan. Kemudian yang ketiga, yang keluar dari jalan adalah al-madhi. Al-madhi sebagaimana mungkin ya sudah yang lalu ya. Yang madhi adalah ketika dia naik syahwatnya, ada keluar cairan putih, kemudian tipis, itu madhi. Itu adalah perkara yang membatalkan wudunya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, iksil dzakarak wa tawaddo. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada orang yang bertanya, karena Ali memiliki penyakit seperti ini, mataan. Radhiyallahu ta'ala. Dia suruh orang lain bertanya karena dia malu. Orang lain bertanya kepada Nabi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, iksil, cucilah kemaluanmu, kemudian berwudulah engkau. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu menunjukkan bahwa keluar madhi adalah membatalkan wudu. Karena diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu. Menunjukkan batalnya. Menunjukkan batal. Baik, kemudian berikutnya yang keempat, yang keluar dari as-sabil adalah al-mani. Mani. Bila sebutkan di sini, dzalika idza kharaja bidun ladzatin li harrin aw bardin, hadza wa qaulu jumhurul ulama bi khilafi Syafi'i alladhi yara wujub al-ghusli walau biduni syahwatin. Mani termasuk di antara pembatal wudu. Yaitu ketika dia keluar, apakah dengan dia merasakan kelezatan, walaupun dia keluar tanpa dia rasakan kelezatan, yang jelas dia keluar maninya bahwa itu menunjukkan bahwa batal wudunya. Inilah pendapat jumhur ulama. Apalagi kalau memang dia rasakan adanya kelezatan dan membuat dia lemah. Ya berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri berpendapat tentang wajibnya mandi walaupun tanpa syahwat.
Tapi secara umum kesimpulannya bahwa mani adalah pembatal wudhu ketika dia keluar. Ketika dia keluar. Seperti misalnya kalau dia tidur, dia bermimpi. Dia bermimpi. Kalau dia bermimpi, dia dapatkan ada cairan pada sarungnya atau pakaiannya, itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah air mani. Maka itu adalah wudunya, wajib baginya mandi. Wajib baginya untuk mandi. Kecuali kalau misalnya dia bermimpi, kemudian dia tidak mendapatkan pakaiannya kering, tidak ada apa-apa, berarti